Nah, kali ini aku bakal jelasin tentang porifera. Porifera adalah hewan yang hidup di dalam air yang dia itu melekat sama substrat atau bersifat sesil. Dan juga porifera ini nggak bisa hidup bebas, tempat tinggalnya itu nggak bisa hidup bebas. Selain itu, porifera itu juga memiliki saluran yang sangat banyak. Air ataupun makanan yang larut masuk ke dalam saluran-saluran si porifera itu namanya ostisium atau masuk ke dalam lubang ostisium dan dikeluarkan kembali lewat lubang-lubang itu. Nah, itu disebut namanya mulut oskulum. Juga terdapat sel khusus loh. Sel khususnya itu bernama noasid atau leher. Sel leher. Sel leher ini berfungsi untuk pencernaan makanan. Selain itu, dia itu juga memiliki nukleus, vakuola, dan flagel. Nah, bentuk atau ciri-ciri yang dimiliki oleh porifera ini sangat beragam. Ada yang mulai dari sebesar biji beras sampai ada yang berdiameter 2 meter loh. Nah, selain itu si porifera ini juga bentuknya itu simetri atau asimetri gitu ya. Asimetri itu bentuknya tidak beraturan walaupun ada juga yang berbentuk simetri radial. Bentuk khususnya nih ya, ada yang bentuknya kayak bunga, vas bunga, ataupun juga kayak mangkok, ataupun bercabang sama kayak tumbuhan. Porifera itu juga memiliki warna, ada yang warnanya pucat, ada yang berwarnanya warna terang, ada yang warna ungu, merah, banyak deh warna-warnanya. Tubuhnya memiliki lubang-lubang kecil yang disebut dengan lubang ostium atau periosteum. Cara makan porifera. Cara makan porifera adalah heterotrof atau dia tidak bisa membuat makanannya sendiri dan bahan makanannya adalah bakteri dan plankton. Makanan yang masuk ke dalam tubuhnya tadi itu berbentuk cairan atau udah berbentuk air. Nah, itu tuh masuknya melalui cara intraseluler. Habitat dari porifera ini pastinya ada di laut, baik itu sekitar pantai ataupun di laut kedalaman, di dasar laut. Nah, si porifera ini dia itu juga melekat pada suatu substrat tertentu atau karang-karang tertentu gitu. Karena dia itu kan tidak bisa berpindah tempat secara bebas, jadi dia melekat pada suatu substrat. Nah, kadang porifera ini juga dianggap sama tumbuhan loh. Maksudnya, kadang porifera ini dianggap sebagai tumbuhan. Selanjutnya, reproduksi dari porifera. Reproduksi dari porifera ada dua, seksual dan aseksual. Secara aseksual yaitu dengan cara tunas dan gemule. Gemule adalah pembentukan tunas internal. Terus tuh, gemule itu dihasilkan hanya menjelang musim dingin di dalam tubuh porifera. Sedangkan yang reproduksi seksualnya dilakukan dengan pembentukan gamet. Gamet antara sperma dan ovum. Nah, si porifera ini terbagi menjadi 3 atau klasifikasinya terdapat 3 macam. Yang pertama Hexactinidae. Hexactinidae ini merupakan hewan atau porifera yang memiliki spikula yang tersusun atas silika. Dia itu juga hidup secara soliter di kedalaman 2000 sampai 1000 meter. Contohnya adalah Euplectella. Terus ada Demospongiae. Nah, di sini dia itu memiliki rangka yang tersusun dari serabut spongin. Tubuhnya itu berwarna cerah karena mengandung pigmen yang terdapat pada amoebosit. Fungsi dari warna tadi itu untuk melindungi tubuhnya dari sinar matahari. Terus itu Demospongiae ini umumnya di laut memiliki saluran tipe leukonoid. Habitatnya itu juga ada di laut baik itu dalam ataupun dangkal. Yang ketiga ada Calcarea. Calcarea ini dia itu memiliki rangka yang tersusun atas dari kalsium karbonat. Tubuhnya kebanyakan berwarna pucat dengan bentuk seperti vas bunga, dompet, kendi atau silinder. Dan dia itu struktur tubuhnya memiliki saluran air askonoid, sikonoid, atau leukonoid. Calcarea ini hidup di laut dangkal, contohnya sikon, Clatharina, dan Leucatusa lancifer. Nah,
Kemudian ada peran-peran porifera dalam kehidupan manusia. Peran yang pertamanya itu dapat digunakan sebagai spons mandi dan alat gosok. Terus itu banyak juga digunakan dalam spons buatan. Bukan berasal dari perangkap porifera, zat kimia yang dikeluarkan melalui potensi obat penyakit kanker dan penyakit lainnya. Pengertian Cnidaria. Coelenterata atau Cnidaria adalah satu film hewan yang relatif sederhana. Salah satu diantaranya meliputi ubur-ubur karang, ubur-ubur kotak, dan tawon laut. Film ini mendapat nama dari Cnidaria dari bahasa Yunani atau cnidos yang berarti jarum penyengat, karena memiliki cnidosit atau sel-sel penyengat yang terdapat pada epidermisnya. Cnidaria juga disebut coelenterata karena mempunyai rongga besar di tengah-tengah. Coelenterata berasal dari kata coeles atau berongga dan enteron atau usus. Jadi semua hewan yang termasuk film ini mempunyai rongga usus atau gastrovaskular yang berfungsi untuk pencernaan. Selanjutnya ciri-ciri Cnidaria. Yang pertama, bentuk tubuh radial simetris, hewan multisel diploplastik dengan jaringan terorganisasi. Yang kedua, habitat air tawar atau air laut yang memungkinkan untuk berenang bebas atau menetap. Yang ketiga, bentuk panjang struktur berongga disebut tentakel yang digunakan untuk bergerak dan menangkap makanan. Yang keempat, kehadiran jenis sel yang disebut cnidoblast, nematosis atau sel penyengat pada endokterm, terutama di tentakel, yang digunakan untuk menyerang dan bertahan. Yang kelima, pencernaan adalah baik intraseluler atau ekstraseluler. Yang keenam, respirasi dan ekspresi melalui difusi terana. Yang ketujuh, kehadiran jaringan saraf tersebar di seluruh tubuh. Yang kedelapan, tubuh memiliki mulut di ujung mulut untuk mengarah ke dalam rongga luas yang disebut rongga gastrovaskular atau coelenterata. Klasifikasi yang pertama adalah kelas Scyphozoa, berasal dari kata zygos atau mangkok. Memiliki bentuk dominan medusa. Polip bagian atas akan membentuk medusa lalu lepas melayang di air. Medusa akan melakukan kawin dan membentuk planula sebagai calon polip. Contohnya itu adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur. Kelas kedua adalah kelas Scyphozoa. Medusa Scyphozoa termasuk ubur-ubur sejati karena berukuran besar, pelagis dan dominan. Ia mempunyai 5 sisi yang datar sehingga bentuknya seperti kubus. Beberapa jenis Cubomedusa berbahaya bagi berenang di laut seperti Chironex vexer yang disebut juga lebah laut karena menyebabkan borok yang kesembuhannya lambat, bahkan dapat menimbulkan kematian dalam waktu 3-20 menit. Lebih berbahaya daripada Piscis. Ubur-ubur sejati karena berukuran besar, pelagis dan dominan. Ia mempunyai 5 sisi yang datar sehingga bentuknya seperti kubus. Beberapa jenis Cubomedusa berbahaya bagi berenang di laut seperti Chironex vexer yang disebut juga lebah laut karena menyebabkan borok yang kesembuhannya lambat, bahkan dapat menimbulkan kematian dalam waktu 3-20 menit. Lebih berbahaya daripada Piscis. Teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari kamu saya sebelumnya, yaitu mengenai Cnidaria serta kelas-kelasnya. Sekarang itu kelas Hydrozoa. Hydrozoa adalah kelas dari anggota Invertebrata yang termasuk dalam filum Cnidaria. Sebagian besar hewan dalam kelas Hydrozoa hidup di laut dan suka berkoloni. Siklus hidup sebagian besar Hydrozoa mencakup tahap polip atau melekat pada substrat yang aseksual dan medusa atau berenang bebas yang seksual. Kemudian yaitu kelas Scyphozoa atau disebut sebagai ubur-ubur sejati. Ubur-ubur sejati adalah sejenis hewan invertebrata laut yang termasuk dalam filum Cnidaria. Ubur-ubur yang dimaksud di sini adalah hewan dari kelas Scyphozoa, sehingga sering disebut sebagai ubur-ubur sejati. Nah, agar tidak membingungkan dengan hewan lain yang juga disebut ubur-ubur seperti Subozoa atau ubur-ubur kotak dan Staurozoa, ubur-ubur berjalan. Scyphozoa dapat ditemukan di lautan seluruh dunia, dari permukaan sampai laut dalam. Itulah teman-teman, dia mudah ditemukan. Kemudian itu kelas Staurozoa. Staurozoa adalah kelas baru dalam filum Cnidaria yang terdiri atas Stauromedusae dan kelompok fosil
Sonurutae. Tauromedusae atau ubur-ubur besar adalah kelompok ubur-ubur berukuran sangat kecil dan sangat cenderung menghabiskan seluruh hidupnya melekat pada substrat daripada berenang bebas seperti kebanyakan kelompok ubur-ubur lainnya. Taurozoa dapat ditemukan di seluruh samudra di dunia, kebanyakan hidup di perairan dangkal. Kemudian teman-teman, itu kelas Polypodiozoa. Polypodiozoa adalah kelas dari filum Cnidaria, atau spesies yang dikenal dari kelas ini adalah Polypodium hydriforme, dan menjadi satu-satunya spesies dalam monotipic genus Polypodium dan juga satu-satunya spesies dan genus dalam seluruh keluarga Polypodiidae. Polypodium hydriforme adalah spesies parasit yang menyerang telur, storgeon, dan sejenis ikan. Spesies ini adalah salah satu dari beberapa protozoan yang hidup di dalam septio lainnya. Kemudian yaitu kelas Mixozoa. Mixozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu mixa yang berarti lendis dan zoon yang berarti hewan. Berarti Mixozoa adalah kelas dari sekelompok parasit yang termasuk dalam filum Cnidaria. Dulu Mixozoa dapat hidup di habitat air tawar dan laut. Mixozoa pada awalnya dianggap protozoa dan masuk ke dalam kelompok Sporozoa. Tetapi ada beberapa pengujian lebih lanjut menetapkan bahwasanya Mixozoa dikedalamkan ke kelompok dalam dari filum Cnidaria dengan Myidozoa sebagai kerabat terdekat dari mereka. Terus itu aja teman-teman penjelasan dari saya mengenai Cnidaria serta kelas-kelas dari Cnidaria tersebut.